Halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa pasar PT Sido Muncul. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Nurata dan teman saya Salva Afrila Sania. Jadi, pada kesempatan kali ini ada 5 pembahasan yang akan kami sampaikan. 5 pembahasan tersebut adalah seperti yang sudah ada pada slide. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Salva Afrila Sania. Terima kasih Diva Nurata atas kesempatannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar konsumen dan pasar bisnis. Jadi, pasar konsumen adalah pembeli yang melakukan pembelian barang untuk dikonsumsi dan bukan dijual kembali atau diproses lebih lanjut. Perilaku seperti ini dilakukan oleh pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Contohnya, konsumen membeli beberapa produk herbal PT Sido Muncul untuk keperluan pribadi. Yang kedua adalah pasar bisnis. Pasar bisnis adalah pembeli yang melakukan pembelian barang, kemudian digunakan dalam produksi produk baru dan selanjutnya akan dijual kembali. Perilaku ini umumnya terjadi di perusahaan atau organisasi bisnis. Contoh, umumnya individu atau perusahaan membeli produk dari PT Sido Muncul Tbk dalam jumlah yang banyak kemudian dijual kembali seperti di toko obat, toko kelontong, warung, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Diva Nurata. Baik. Terima kasih Salva Afrila Sania atas kesempatannya. Pada pembahasan kedua, kami akan membahas siapakah pasar PT Sido Muncul. Jadi, pasar PT Sido Muncul adalah masyarakat modern yang tinggal di daerah perkotaan, berpendidikan tinggi, mahasiswa atau anak muda. Untuk pembahasan yang ketiga adalah contoh proses pembelian. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang, seperti lapar dan haus. Sedangkan rangsangan eksternal salah satunya terjadi karena seseorang menonton iklan atau melihat produk baru milik orang lain. Di tahap kedua, ada pencarian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya, konsumen akan mencari informasi tentang produk yang diinginkannya. Dalam hal ini, konsumen bisa mencari informasi tentang produk PT Sido Muncul melalui iklan seperti TV, radio, billboard, atau iklan digital lainnya. Di tahap ketiga, ada evaluasi alternatif. Evaluasi umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang pada objek gagasan tertentu. Di tahap keempat, ada keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub-keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Misalnya, dalam hal ini ketika konsumen telah membandingkan produk PT Sido Muncul dengan produk pesaing sejenisnya, kemudian konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk PT Sido Muncul dikarenakan harga yang terjangkau, mutu yang sesuai, dan cara memperoleh produk yang mudah. Pada tahap kelima, terdapat perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan produk yang telah dibeli dengan produk lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas tertentu pada produk yang telah dibeli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Dalam hal ini, jika konsumen beranggapan bahwa telah mengambil keputusan yang salah dengan membeli produk PT Sido Muncul, maka dia tidak akan melakukan repeat buying terhadap produk PT Sido Muncul. Akan tetapi, jika konsumen merasa puas dengan produk tersebut, maka dia akan melakukan repeat buying dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Untuk pembahasan nomor 4 akan dilakukan oleh teman saya, Salva Afrila Sania.
Terima kasih Diva Nurata atas kesempatannya untuk pembahasan nomor 4. Kami telah melakukan riset dan kesimpulannya adalah jumlah responden yang kami dapatkan adalah sebanyak 13 orang dengan kategori usia 20-30 tahun. Hasil riset menunjukkan bahwa konsumen memilih produk jamu herbal dari PT Sido Muncul dikarenakan mutu dan khasiat yang sesuai. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 61,5% memilih karena mutunya yang sesuai. Hasil riset juga menunjukkan bahwa konsumen cukup loyal terhadap produk PT Sido Muncul Tbk karena sekitar 53,8% memilih mencari di toko lain ketika produk PT Sido Muncul Tbk sedang habis di toko tujuan pertama. Pembahasan nomor 5 adalah proses pengambilan keputusan pasar bisnis PT Sido Muncul. Sebelum itu, pasar bisnis dari PT Sido Muncul adalah toko obat, toko kelontong, swalayan, minimarket, warung, dan lain-lain. Kami telah melakukan wawancara kepada pasar bisnis PT Sido Muncul. Dan berikut merupakan wawancara kami terhadap pasar bisnis PT Sido Muncul. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pertimbangan para pasar bisnis untuk menjual produk dari PT Sido Muncul karena banyaknya permintaan masyarakat yang mengkonsumsi produk jamu herbal Sido Muncul. Keuntungan dari menjual produk jamu herbal Sido Muncul adalah membantu meningkatkan laba atau keuntungan usaha karena banyak orang yang mencari serta mengkonsumsi produk jamu herbal Sido Muncul dan dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Hasil riset juga menunjukkan bahwa para pasar bisnis akan terus menjual produk jamu herbal ini dikarenakan hal ini dirasa akan memberikan banyak keuntungan bagi para pasar bisnis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diva Nurata. Terima kasih Salva Afrilasania atas kesempatannya. Baik, untuk kesimpulannya, jadi analisa pasar adalah suatu penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Pasar PT Sido Muncul adalah masyarakat modern yang berpendidikan tinggi, serta kelas sosial yang menengah ke atas. Kepercayaan yang tinggi dari konsumen untuk produk PT Sido Muncul menjadikan PT Sido Muncul bisa bertahan sampai sekarang. Sekian dari kelompok kami, jika ada yang kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.